Itu yayasan-yayasan yang mengajarkan Islam Wahabi, Islam radikal, Islam yang ekstrim, tidak mengenal toleran. Mereka itulah yang mengakibatkan alumninya menjadi teroris. Walaupun dalam pelajarannya tidak merentah teroris, tidak merentah ngebom, tapi dalam ajarannya mudah mengkafirkan orang, menganggap orang lain bid'ah, sesat, masuk neraka. Maka tinggal satu langkah lagi, satu digit lagi, mereka menjadi teroris. Karena akhlakmu yang santun, perangaimu yang mulia Muhammad, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong simpati kepadamu Muhammad. Seandainya kamu congkak, kasar, sombong, kesana kemari bawa pentung, sweeping, seandainya kamu menampilkan kebengisan, galak gitu, niscaya mereka lan faddu min haulik, meninggalkan kamu, menjauhi kamu Muhammad. Oleh karena itu, maafkan mereka, mintakan maghfirah kepada Allah untuk mereka, dan ajaklah mereka sekarang sudah masuk Islam, bermusyawarah, tukar fikir untuk menatap masa depannya lebih baik. Dah, ringkas cerita, orang Mekah masuk Islam semua, ribuan, puluhan ribu ini. Akhirnya tinggal ada dua kota yang belum Islam, Hunain. Ringkas cerita, Hunain sudah Islam, Taif sudah Islam, mendapatkan harta rampasan perang, ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing dari peperangan melawan Hunain dan melawan Taif. Harta rampasan itu dikumpulkan di kota Ja'ronah, dibagi-bagi, tapi baginya aneh. Baru kali ini baginya cara seperti itu. Bagaimana baginya? Yang senior, yang sudah Islamnya lama, nggak dikasih satu buntut kambing pun tidak, satu ekor kambing pun tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, enggak dikasih. Tapi kalau orang mu'alaf yang baru masuk Islam, walaupun konglomerat, Abu Sufyan diberi 100 onta, Al-Bakhtari diberi 100 sapi. Baginya begitu Rasulullah. Pokoknya mu'alaf dikasih banyak, yang senior enggak dikasih. Tiba-tiba ada yang marah, Pak, maju ke depan sambil sombong, namanya Dzul Khuwaisir. Siapa namanya? Orangnya kurus, tinggi, kepalanya botak, gak ada rambutnya, jenggotnya panjang, gamisnya cekak setengah kaki, jidatnya hitam. Ada kan di saudara kayak itu tuh? Maju ke depan sambil mengatakan, "I'dil ya Muhammad, bagi-bagi yang adil dong, jangan semau kamu sendiri." Nabi menjawab, "Waihak, cilakalah kamu. Yang saya lakukan ini perintah Allah, bukan kemauan saya. Semata-mata saya menjalankan perintah, bukan kemauan saya bagi cara ini." Orang itu pergi. Nabi bersabda, "Saya khruju min di'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum walaisu minna." Saudara-saudara, kita kan itu Nabi Muhammad, ketahuilah nanti pada saatnya akan muncul dari umatku, umat Islam, orang seperti ini, hafal Quran, dalilnya nganggo Quran, dalil Quran, tapi tidak paham, tidak mengerti substansinya. Mereka itu syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaisu minna, dan mereka tidak masuk golongan saya, kata Rasulullah. Betul Pak, prediksi Nabi Muhammad, yang dikatakan Nabi Muhammad terbukti pada tahun 40 Hijriah. Tahun berapa? Dunia Islam digemparkan, yaitu Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh tahun 40 Hijriah
Sayyidina Ali ketika akan keluar ngimami sholat subuh. Yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Orang Katolik, orang Kristen? Bukan. Orang Hindu, Buddha? Bukan. Orang Konghucu? Bukan. Yang membunuh Sayyidina Ali namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa? Wah, itu orang Islam. Ya, orang Islam. Barangkali orang Islamnya jahat itu, pakai celana jin, pakai kaos, tatonya depan gambar buaya, belakang gambar ular, kalungan, gelangnya besar. Barangkali Islam, tapi Islam yang apalah, yang nakal. Tidak. Abdurrahman bin Muljam orangnya, Pak, qaimul lail shaimun nahar hafizul Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali ini, Bu, tiap hari puasa, tiap malam tahajud, hafal Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali itu. Kenapa dia bunuh Ali? Menurut dia Ali kafir. Waduh, enak ya. Bocah wingi sore mengkafirkan menantu Rasulullah, remaja yang pertama masuk Islam, Fatihu Khaybar, yang memenangkan kota Khaybar, minal asyara al-mubasysyirina bil jannah, minas sabiqin al-awwalin, orang termasuk orang 10 yang dipastikan masuk surga. Sayyidina Ali dikafirkan oleh anak kemarin sore, mentang-mentang jenggoten, mentang-mentang ikut pesantren kilat 2 minggu pas libur sekolah. Kenapa kafir? Karena Ali menggunakan hukum hasil musyawarah. Seperti kita menggunakan hukum dari DPR, MPR, musyawarah manusia, bukan hukum Allah. Quran mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Ali kafir karena tidak menjalankan hukum Allah, tapi hukum produk musyawarah manusia. Kalau kafir harus dibunuh. Ya Allah, ini orang dalilnya Quran tapi mboten paham. Persis kata Nabi Muhammad meramalkan, memprediksikan nanti ada kelompok orang Islam dalilnya Quran tapi mboten paham isinya Quran. Nih diantaranya yang membunuh Sayyidina Ali, hafal Quran, dalilnya pakai Quran, tapi semata-mata dalil, mereka tidak paham yang sebenarnya. Nah, sekarang yang kayak gini lagi banyak ini. Di Sidoarjo ya banyak, di Cirebon, tapi Cirebon Selatan, kalau saya Cirebon Utara. Di Cirebon Selatan itu ada pesantren namanya As-Sunnah, kiainya namanya Salim Bajiri, yang membangun pertama namanya Yusuf Ba'isa, yang mendanai namanya Khalid Bawazir. Itu alumninya pesantren As-Sunnah di Cirebon Selatan, Kecamatan Geraksan. Bukan apal Quran, tidak apal alfiyah, tapi apal ngerakit bom. Satu namanya Saifuddin, tukang pot bunga, tukang bunga lah, Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Dia yang memasukkan bom melalui pot, dimasukkan dalam pot bunga itu. Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Itu pesantren, alumni pesantren As-Sunnah. Yang kedua Syarifuddin, yang ngebom masjid kantor polisi kota Cirebon pas sholat Jum'ah. Yang ketiga Ahmad Yusuf dari Losari, perbatasan Cirebon Jawa Tengah, ngebom gereja Betel di Solo. Ada lagi di Surabaya ini yayasan yang seperti itu, namanya Yayasan Al-Fitrah, di Jalan Arif Rahman, Perumahan Galaksi, Ruko nomor 2630. Yayasannya namanya Al-Fitrah, ketua yayasan namanya Ainul Harith. Di Jember, Jalan Danau Toba, Yayasan Umar Al-Faruq, ketuanya namanya Amin Rojab. Di Mataram, Lombok, Yayasan Umar bin Khattab. Di Lampung, Yayasan Ulil Albab. Di Jakarta, di Lenteng Agung, belakangnya rumah saya Ciganjur 1 kilo, Yayasan As-Soffah, ketuanya namanya Maman Abdurrahman, pernah dipenjara 1,5 tahun terlibat ngebom Hotel Atrium waktu Presiden Habibie. Di Sukabumi, Jalan Cimanglit. Di Bogor, Jalan Cijeruk. Itu yayasan-yayasan yang mengajarkan Islam Wahabi, Islam radikal, Islam yang ekstrim, tidak mengenal toleran,
Mereka itulah yang mengakibatkan alumninya menjadi teroris. Walaupun dalam pelajarannya tidak merentah teroris, tidak merentah ngebom, tapi dalam ajarannya mudah mengkafirkan orang, menganggap orang lain bid'ah, sesat, masuk neraka. Maka tinggal satu langkah lagi, satu dikit lagi, mereka menjadi